Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, biasanya kita akan menghadapi 3 jenis masalah di dalam kehidupan maupun di karir kita. Nah, bagaimana menyelesaikan 3 jenis masalah ini? Bagaimana solusi-solusinya? Yang pertama, biasanya masalah yang menimpa di dalam kehidupan maupun karir kita itu adalah masalah yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Bagaimana menyelesaikan masalah dengan diri kita sendiri? Misalkan masalah motivasi, masalah kita sedang down, frustrasi, masalah misalkan kita kurang memiliki tujuan yang kuat, maka tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah dengan diri sendiri. Kita harus bisa mengubah pola pikir, menambah wawasan, memperkuat pemahaman, menggali nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kita diri sendiri. Misalnya, ketika kita mengalami masalah berkaitan dengan motivasi, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita di dalam kehidupan ini sudah menetapkan sebuah tujuan yang kuat, sebuah tujuan yang benar-benar ingin kita raih dengan sungguh-sungguh, atau kita jangan-jangan selama ini melakukan berbagai hal tanpa tujuan yang jelas. Memiliki purpose atau tujuan yang kuat dalam kehidupan ini bisa menyelesaikan masalah motivasi dalam kehidupan kita. Jadi kalau masalah itu berkaitan dengan diri kita sendiri, kita nggak bisa mengandalkan orang lain untuk menyelesaikannya. Kita harus menyelesaikannya secara mandiri, secara independen. Nah, ini masalah-masalah yang berkaitan dengan diri sendiri. Yang lain contohnya lagi, ketika kita misalkan tenggelam di dalam sebuah kesedihan, kefrustrasian, maka hanya kita yang bisa berusaha untuk bangkit, keluar dari jurang kesedihan, jurang keputusasaan, agar kita bisa memulai kembali, ya, melangkah kembali, mencoba kembali. Ingat bahwa kegagalan-kegagalan yang kita dapatkan dalam kehidupan maupun di dalam karir itu adalah suatu perkara yang biasa. Semua orang berhasil juga pasti akan melewati kegagalan demi kegagalan. Maka kemampuan untuk bangkit, kemampuan untuk memulai kembali diperlukan. Jadi kesimpulannya, jika masalah itu berkaitan dengan diri sendiri, maka kita jangan mengandalkan orang lain untuk membantu kita. Mungkin orang lain hanya bisa memberikan suggestion, saran, nasihat-nasihat, tetapi pada akhirnya hanya kita sendiri yang bisa menyelesaikannya. Kemudian yang kedua, masalah yang sering kita hadapi adalah tentu masalah yang berkaitan dengan orang lain. Ya, barangkali kita ada gesekan dengan orang lain, ada konflik, kemudian ada kendala-kendala ketika berurusan dengan orang lain, maka masalah-masalah seperti ini hanya bisa diselesaikan bersama orang tersebut. Ya, misalkan kita berkonflik, ya, maka kalau kita menggunakan pendekatan ya udah menghindar aja, nggak akan selesai masalahnya. Orang-orang yang proaktif itu dia akan berusaha untuk menyelesaikan masalahnya dengan baik. Ya, ketika dia berkonflik dengan orang, ketika dia bermasalah dengan orang lain, maka dia akan duduk bersama dengan orang tersebut, berbicara baik-baik, ya, mengupas apa yang menjadi konfliknya, secara terbuka berani mengungkapkan harapan-harapannya, ya, kemudian melakukan rekonsiliasi, berdamai dengan orang tersebut, kemudian menyepakati hal-hal baru. Ya, kalau setiap menghadapi masalah dengan orang lain kita selalu lari dan menghindar, ya, maka permasalahan demi permasalahan dalam hidup kita akan terus meluas, kemudian akan terus menumpuk, terakumulasi bagaikan benang kusut gitu ya. Karena di dalam kehidupan maupun karir kita itu nggak mungkin kita bisa menghindari masalah dengan orang lain. Pasti akan ada masalah dengan orang lain. Bisa dengan pasangan hidup kita, bisa dengan anak-anak, bisa masalah dengan rekan kerja kita di kantor, bisa dengan tim kita, bisa dengan relasi bisnis, bisa dengan stakeholder, organisasi atau perusahaan. Banyak orang yang barangkali nanti akan berpotensi bermasalah dengan kita. Maka cara terbaiknya adalah hadapi itu dengan sebaik-baiknya, selesaikan agar tidak menjadi benang kusut di dalam kehidupan dan karir kita. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, jenis masalah itulah masalah yang memang sudah terjadi dan dia tidak bisa diapa-apain lagi. Inilah yang disebut dengan musibah, inilah yang disebut dengan takdir dari Allah SWT. Ketika kita mengalami, katakanlah kita sudah tertipu, atau misalkan dalam suatu kerjasama gitu ya, kita dirugikan dan lain-lain gitu ya. Kemudian tidak ada lagi jalan yang bisa kita lakukan selain menerima itu sebagai sebuah musibah, kehilangan gitu ya. Atau kita mengalami kecelakaan, atau bahkan kita ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai, meninggal dunia dan sebagainya. Ketika masalah seperti ini, jalan satu-satunya untuk mengatasinya adalah
menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dengan rela menerima semua yang terjadi kepada kita. Ya, karena mau dipikirkan seperti apa juga, masalah seperti ini nggak akan mungkin kita selesaikan. Ya, karena ini adalah takdir Allah. Takdir Allah itu adalah sesuatu yang terjadi kepada kita, sesuatu yang sudah terjadi, sebagian besar tidak bisa kita perbaiki lagi, kecuali hal-hal yang tadi yang berkaitan dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Ya, kalau sesuatu yang sudah memang benar-benar final gitu ya, tidak bisa diperbaiki lagi, maka kita harus menerima itu dengan penuh rasa yang diliputi dengan kesabaran, ya, kesiapan dan keriduan untuk menghadapi apapun yang Allah berikan ujian-ujian kepada kita. Demikianlah 3 cara untuk mengatasi masalah-masalah di dalam kehidupan maupun di dalam karir kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.